sini kita semua belajar. Di sini kita ingin mempresentasikan apa yang telah kita dapat di Makul Agama selama ini oleh Bapak John. Dan di sini kita akan membahas tentang password sorga. Sebagai anak-anak Allah, sebagai mahasiswa Kristen, kita berpartisipasi untuk menjelaskan apa itu password surga. Dengan cara apa kita bisa memiliki password surga ini. Nah, kita bahas. Di sini ada 2 big question. Kalian bisa lihat slide-nya, teman-teman? Bisa lihat slide-nya? Di sini ada 2 pertanyaan besar yang menurut saya tidak mudah untuk dijawab. Halo teman-teman, bisa lihat slide saya enggak? Bisa kan? Bisa. Bisa, oke. Terima kasih. Jadi di sini ada 2 pertanyaan besar ya, kita semua. Saya bisa pinjam nama dari Francis Kuhadri. Halo, Abang. Iya. Di sini saya memiliki pertanyaan kepada abang tersebut. Saya ingin bertanya, apakah abang yakin suatu saat setelah Anda meninggal, Anda yakin masuk surga atau neraka? Anda yakin masuk surga enggak? Itu kalau kita yakin, mungkin puji Tuhan. Jadi jawabannya yakin atau kita ibadah. Kita jangan lupa jauh doa sama ibadah. Kalau kita tuh yakin bahwa kita mungkin ya bisa masuk surga. Jadi Anda yakin untuk masuk surga? Kelak nanti udah dipanggil Tuhan seperti itu? Anda yakin? Saya. Anda yakin udah berbuat baik selama hidup? Ya. Oke teman-teman, itu adalah pertanyaan yang mungkin bisa dengan kita bertanya dengan diri kita masing-masing, sebagaimana apa yang telah kita perbuat. Dan di sini kita akan membahasnya. Untuk hal itu, saya ingin langsung ke slide yang kelima, yaitu adalah ilustrasi telur busuk
yang akan dijelaskan oleh teman kita Itolo, bagian 5 dan bagian 6. Saya ingin mendengarkan apa yang dijelaskan dari ilustrasi atau cara-cara Allah ini, serta kita bisa mengetahui bagaimana sifat Allah dengan Allah itu kasih dan adil. Kepada teman bisa Anda jelaskan? Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan sekilas mengenai pembahasan kita pada malam hari ini. Langsung saja to the point. Di sini saya mengambil salah satu contoh bisa sebuah ilustrasi kenapa tuntutan Allah itu sangat sempurna dan betapa perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan kita. Contohnya, kita lihat pada saat ini ada 10 butir telur dan ibu-ibu akan membuat adonan kue, kemudian dia memecahkan telur-telur itu satu persatu dan dia tidak tahu bahwa telur ke-10 itu adalah telur yang busuk. Tapi dia sudah terlanjur memecahkannya dan sudah terlanjur tercampur dengan ke-9 telur yang tidak busuk tersebut. Lalu semua sudah tercampur dengan gula, air, tepung di dalam sebuah adonan kue. Setelah semuanya itu tercampur, baru ibu ini menyadari bahwa satu dari ke-10 telur tersebut ternyata busuk dan semuanya sudah tercampur. Namun apalah daya, karena waktu sudah mepet, ya terpaksa apa boleh buat ibu tersebut memanggang kue tersebut dan akhirnya jadi. Jadi di sini ada pertanyaannya, layak enggak jikalau kue tersebut kita hidangkan kepada orang lain? Di situ jawabannya tentu tidak. Karena maupun dia cuma satu telur, tapi ia dapat mencemari semuanya. Artinya dalam pembahasan kita atau dalam topik kita pada saat ini, satu dosa itu mencemari seluruh kebaikan yang kita buat. Karena tuntutan Allah itu sangat sempurna di dalam kehidupan kita. Kalau engkau mempunyai 99 kebaikan, hanya satu dosa, itu sangat mencemari 99 kebaikan yang Anda lakukan. Seperti ilustrasi telur busuk ini. Jadi di sini ada juga pertanyaan. Next. Ya, bagaimana sifat Allah? Bagaimana sifat Allah terhadap diri kita? Di layar telah tertera ada 2 contoh. Di sini saya mengambil contoh dari layar ini saja karena mengingat waktu juga agak sedikit rumit. Bagaimana sifat Allah? Ada yang menganggap Allah itu ibaratkan seperti kakek yang sayang terhadap cucunya. Saking sayangnya kepada cucunya walaupun tidak memberikan hukuman kepada sang cucunya tersebut. Kakek tersebut sangat sayang terhadap cucunya sehingga seperti cucunya ini berbuat salah, bertingkah salah, namun kakek tersebut tidak memberikan hukuman gitu. Cucunya. Ada orang yang menganggap bahwa Allah itu baik dan menganggap bahwa berbuat dosa itu tidak apa-apa karena Tuhan seperti pasti akan mengampuninya, dan hal tersebut merupakan abaian dari kita atau dari seseorang juga yang meremehkan kebaikan Tuhan, mengabaikan kasih karunia Tuhan. Ya, tapi di sebaliknya juga ada yang menganggap Allah itu seperti
Contoh kedua, polisi yang sedang menilang siapa ya, kita taruh contohnya, pokoknya salah satu seseorang, tidak perlu kita beri dia nama siapa, pokoknya dia seseorang. Suatu saat ada seseorang atau anak sekolah atau mahasiswa, dia itu buru-buru pergi ke kampus, lupa bawa dompet yang isinya STNK dan SIM. Di suatu saat dia kena razia, maka ia memohon kepada Pak Polisi, "Pak, saya ini adalah anak yang rajin, saya ini anak yang baik, selalu taat pada aturan. Tapi saya mohon pada Bapak, mohon maklumi saya, tapi di lain kali nanti saya tidak akan melakukan hal yang sama lagi." Jadi di sini ada pertanyaan. Apakah polisi itu mengabulkan permohonan-permohonan? Tentu saja tidak. Karena hak dan kewajiban seorang polisi itu juga pada waktu itu yaitu bertugas menegakkan keadilan, mengayomi masyarakat agar tidak terjadi yang namanya kecelakaan. Jadi ada juga orang yang menganggap bahwa Tuhan itu kayak polisi yang hanya menegakkan keadilan, hanya menegakkan hukuman, sehingga di setiap orang seperti ini, setiap kali ia mengalami tantangan, selalu berkata bahwa kayaknya Tuhan lagi hukum aku. Karena Tuhan itu melakukan semua itu karena dia itu betul-betul sayang terhadap kita. Dan seperti contoh, seperti polisi yang siap menegakkan hukum, menjalani hukum, menjalankan tugas, mengayomi masyarakat. Ya pokoknya seperti itulah. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon ini dan akhir kata mengucapkan terima kasih. Shalom. Baiklah, terima kasih kepada teman Itolo yang sudah menjelaskan tentang ilustrasi telur busuk serta bagaimana sifat Allah dan kasih, serta Allah itu adil, kasih dan adil. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa telur busuk itu tidak bisa dicampur ya dengan telur yang bagus, dan adalah cara Allah untuk bisa menilai kita, untuk bisa melihat kita, serta bagaimana sifat Allah itu sebagai Allah yang adil, bukan hanya seperti polisi aja yang hanya menegakkan, tapi seperti Allah itu memiliki kasih yang adil. Kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya tentang itulah yang dilakukan oleh Yesus. Slide yang ke-9 dan slide yang ke-10. Kepada teman dipersilakan. Kepada teman Resti Damayanti dipersilakan. Shalom teman-teman semua. Saya akan menjelaskan materi tentang itulah yang dilakukan oleh Yesus dan materi tentang percaya. Yang pertama itu yang dilakukan oleh Yesus. Di situ, di slide itu dijelaskan bahwa karena yang ditebus adalah manusia, manusia tak bisa menebus sesamanya. Harus ada satu manusia yang sempurna. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa kita ini di sini semuanya tidak ada yang sempurna, semuanya itu berdosa. Jadi kita itu nggak bisa nolong teman kita, nggak bisa kita
menebus kesalahan dan dosa-dosa dia. Yang kedua itu di situ juga dijelaskan di dalam ayat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 dan Yesaya pasal 64 ayat 6. Jadi kita dapat belajar di situ dari ayat ini tersebut. Karena kita telah kehilangan kemuliaan Tuhan, oleh kasih karunia-Nya kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Lanjut yang percaya. Percaya. Sebenarnya kita pasti bertanya-tanya, kenapa sih kita tuh harus percaya gitu sama Tuhan Yesus? Kenapa kita harus percaya gitu? Nah, di sini kita dapat belajar bahwa percaya kepada Tuhan Yesus berarti kita mengakui bahwa Tuhan Yesus itu ada. Di sini banyak sekali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, banyak orang yang nggak percaya sama Tuhan, banyak orang yang nggak mau beribadah kepada Tuhan. Mereka menganggap bahwa mereka kayak udah benar gitu kan. Nah, jadi kenapa kita harus percaya? Dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan beroleh Dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus, dalam sehari-hari kita pasti selalu merasa bahwa Tuhan itu selalu menolong setiap kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, pergumulan yang kita alami, dengan kita percaya Tuhan pasti akan selalu membantu kita dan menolong kita. Dan harus percaya juga karena ada hal-hal yang baik yang Allah sediakan bagi kita secara irasional. Dan itu juga sebab dalam kita Dia telah menyediakan perkara yang begitu besar untuk kita. Jadi dengan kita percaya pada Tuhan Yesus, maka kita akan selalu dilindungi dan dijauhkan daripada kejahatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman yang telah menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, sebagaimana Ia harus menebus dosa-dosa manusia, padahal Yesus itu tidak bersalah sama sekali. Tapi Dia rela mati, Dia rela tersiksa hanya karena manusia. Dan di sini kita juga telah diberikan ayat Alkitab yang bisa kita pelajari, sehingga di sini katakan bahwa kita harus percaya kepada Yesus. Yesus udah rela mati untuk kita, Yesus udah rela tersiksa hanya karena kita manusia. Selanjutnya saya serahkan kepada teman untuk slide selanjutnya, yaitu tentang iman ibarat kunci dan kisah Charles Blondin dari Prancis, yang artinya percaya dan menyerahkan hati atau kepada Tuhan. Kepada teman saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Adriana. Di sini saya akan menjelaskan dari slide 11 dan slide 12. Bisa dilihat dari slide 11 ada 3 di situ ya.
Pertama itu percaya tapi tidak mengenal. Dua, berdasarkan akal saja. Ketiga, iman yang temporer. Dari surat 11, dari surga ditawarkan oleh Yesus anugerah keselamatan hanya oleh iman, dan terdapat 3 iman ibarat kunci. Yang pertama, percaya tapi tidak mengenal. Mereka percaya tapi mereka tidak tahu siapa yang mereka percaya. Seperti mengenal wajah saja, pas ditanya siapa namanya, tidak tahu. Berdasarkan akal saja. Misalkan ada orang yang patah kaki, ya. Kemudian datanglah keluarganya, berkata, "Sudahkah kau ke dokter ortopedi yang hebat itu?" Lalu dia menjawab, "Belum." "Tapi kau kenal dengan dokter itu?" "Kenal," katanya. "Lantas kenapa belum pergi?" Jadi dia mengenal dokter itu tapi tidak mau pergi. Itu namanya iman yang berdasarkan akal saja. Dia tahu Yesus itu juru selamat tapi belum pernah datang ke Yesus, menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Ketiga, iman yang temporer. Iman yang sementara, waktu susah, kurang duit, baru berdoa kepada Tuhan. Waktu sakit, tiba-tiba beriman, ingat Yesus. Waktu hampir celaka, hampir bangkrut, beriman, ingat Yesus. Iman inilah iman dadakan saat kepepet, kejepit, suatu masalah, tiba-tiba beriman. 3 kategori iman ini tidak dapat menyelamatkan. Dari banyak jenis iman, hanya ada 1 jenis iman yang bisa menyelamatkan kita. Apa jenis iman itu yang dapat menyelamatkan? Di sini kita kasih lihat 12. Di sini kita pakai ilustrasi berikut supaya lebih mudah untuk dimengerti, yaitu kisah Charles Blondin yang dari Prancis, ya. Blondin ini adalah orang dari Prancis. Dia populer di Amerika dan ke seluruh dunia. Kehebatannya karena akrobatik dapat berjalan di atas tali dan tidak terjatuh. Itulah kehebatan dari seorang Charles Blondin. Suatu hari Charles Blondin ini ingin membuat sebuah pertunjukan spektakuler di Amerika, yaitu berjalan menyeberangi air terjun Niagara. Disebarkanlah berita kan tentang Charles Blondin ini yang akan melakukan aksinya. Banyak orang berbondong-bondong kumpul datang untuk melihat aksinya. Kemudian pembawa acara berkata, "Marilah kita lihat show pertama dari Mr. Charles Blondin. Dia akan berjalan dari sini ke ujung sana. Seorang diri, apakah saudara-saudara percaya Mr. Blondin dapat melakukannya?" Ada yang percaya, ada yang ragu-ragu. Singkatnya, mulailah Mr. Blondin berjalan dari sini ke ujung sana. Langkah demi langkah, menjaga keseimbangan. Dan sampailah dia di seberang sana. Yang tadinya ragu-ragu kan, jadi percaya, bersemangat karena orang ini hebat katanya. Dan untuk aksi kedua dari Mr. Blondin, dia akan balik lagi dari ujung ke sini, tetapi membawa barang dengan gerobak. Dia membawa seorang dengan gerobak yang berisi manusia. Kepada para penonton, apakah kalian percaya? Kata pembawa acara itu kan. Para penonton ada yang bilang tidak percaya, ada yang bilang percaya. Lalu seorang pembawa acara menunjuk seorang pria dan bertanya, "Apakah kau percaya dengan Mr. Blondin dapat melakukan aksinya?" Pria itu menjawab, "Percaya." Lalu pembawa acara mengatakan, "Apakah engkau bersedia naik ke gerobak untuk melakukan aksi bersama Mr. Blondin?" Pria itu berkata, "Jangan saya masih muda, saya baru saja menikah. Kalau saya mati, bagaimana masa depan saya?" katanya kan. "Istri saya, gimana dengan anak saya?" "Saya yakin," dia bilang, "tapi jangan saya lah yang naik ke gerobak itu."
Lalu pembawa acara itu berkata, jika tidak ada yang mau naik gerobak itu, kita akhiri saja pertunjukan ini. Beberapa detik kemudian setelah dia mengatakan itu, ada anak kecil dari belakang berteriak keras, saya saja. Pembawa acara berkata, kamu yakin mau naik ke gerobak itu? Anak kecil itu sangat yakin, katanya. Nah, percaya kepada Mr. Blodin karena sering melihat anak kecil itu sering melihat Mr. Blodin melakukan aksinya, katanya kan. Naiklah anak kecil itu ke dalam gerobak dan mulailah Mr. Blodin berjalan dari ujung ke sini ke ujung sana. Semua penonton terdiam, tegang melihat aksinya. Dan sampailah Mr. Blodin dengan gerobak berisi anak kecil itu. Semua berdiri bertepuk tangan, bersorak. Para penonton masih menyimpan satu pertanyaan. Siapakah anak itu berani melakukan aksi itu? Si pembawa acara pun bertanya, kamu anak siapa sih? Kok berani melakukan itu? Apakah orang tuamu tidak khawatir? Anak kecil itu berkata, itu papa saya, katanya. Ternyata Mr. Blodin adalah papanya sendiri, sehingga dia yakin dan percaya tidak mungkin papanya mencelakai dia. Inilah iman yang menyelamatkan, yakin dan percaya, serta menyerahkan hidup, karena percaya tidak mungkin Bapa kita di surga mencelakakan kita. Itulah iman yang menyelamatkan. Jadi bukan sekedar percaya tidak kenal, percaya di akal saja, atau suatu waktu baru percaya. Tapi yang percaya dan menyerahkan hati dan hidup, itulah iman yang menyelamatkan. Amin. Sampai di sini yang saya dapat saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada Adriana. Terima kasih. Terima kasih kepada teman yang sudah menjelaskan tentang kisah dari Bolden dari Prancis. Di sini kita mulai dari dipersilakan kepada teman yang akan menjelaskan tentang kesalahan. Sabar ya. Tentang hidup kekal surga itu seperti sebuah hadiah dan apakah dosa itu? Kepada teman dipersilakan. Baik. Ya. Baik, saya akan menjelaskan. Hidup kekal adalah sebagai sebuah hadiah dari Tuhan. Mana slide-nya? Hidup kekal adalah kehidupan setelah kematian. Nah, hidup kekal adalah sebuah hadiah dari Tuhan. Nah, seperti sebuah hadiah itu, misalnya kita sedang berulang tahun, maka kita akan diberi hadiah. Nah, jika kita diberi hadiah, maka kita akan sangat senang. Seperti itu juga hidup kekal. Namun, meskipun merupakan sebuah hadiah, tidak semua manusia dapat menerimanya. Nah, apakah yang menghalangi kita untuk menerimanya? Nah, yang menghalangi kita itu adalah dosa. Nah, apa itu dosa? Mari kita jelaskan ke slide berikutnya. Nah, apa itu dosa? Dosa adalah perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Ada 3 kategori dosa, yaitu yang pertama, ada dosa perbuatan. Dosa perbuatan itu seperti mencuri, berzina, membunuh, dan sebagainya. Ada juga dosa pikiran. Dosa pikiran itu ada dosa sebelum kita melakukan, itu ada di dalam pikiran kita ingin melakukan dosa, itu namanya dosa pikiran. Misalnya kita mengingini barang orang lain, mengingini istri orang lain, ataupun kita memiliki pikiran buruk terhadap orang lain, itu termasuk dosa pikiran. Ada juga dosa kategori dosa tahu yang baik tapi tidak melakukan. Nah, ini termasuk dosa. Jika kita tahu harus melakukan yang baik tapi kita tidak melakukan, maka kita berdosa.
Misalnya kita tengah berjalan, kita lihat seorang anak kecil yang sedang tenggelam misalnya di sungai atau di kolam misalnya, tapi pas kita lewat tidak mau menolong. Nah, situ kita telah berdosa. Nah, seperti itu. Nah, saya percaya kita di sini semua adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang percaya Tuhan. Nah, karena kita adalah orang baik, maka kita bisa melakukan dosa paket hemat. Nah, seperti apakah itu? Dosa paket hemat itu adalah ada dosa 3 kali sehari. Nah, misal satu hari kita melakukan 3 kali dosa, jika dikalikan 1 bulan itu 30 hari, itu 3 dikali 30 sama dengan 90. Berarti 1 bulan saja kita sudah melakukan 90 dosa. Nah, jika kita 1 bulan melakukan 90 dikalikan 1 tahun, yaitu dikalikan 12 bulan, berarti kita sudah melakukan 360 dosa. Nah, jika kita hidup sampai 70 tahun misalnya, setelah itu kita mati, maka selama 70 tahun itu berarti 360 dikalikan dengan 70, maka selama hidup kita di dunia ini kita sudah melakukan 70.000 dosa. Nah, seperti itu ya. Itu dosa paket hemat ya. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kembali ke Andriana. Terima kasih kepada temannya Otniel yang telah menjelaskan tentang hidup kekal surga itu seperti hadiah dan apakah dosa itu. Jadi yang sebenarnya yang menghalangi hidup kekal surga itu adalah dosa itu sendiri. Jadi sebagaimana yang telah dikatakan bahwa ada 3 dosa, yaitu dosa perbuatan, dosa pikiran, dan dosa tahu yang baik dan tidak melakukan. Jadi 3 dosa ini jika dikalikan per 30 hari kali 12 bulan, dan jika umur kita panjang dengan 70 tahun, jadi dosa kita itu menjadi 70.000 dosa. Nah, dari sini saya ingin bertanya, saya mau minjam nama dari Kak Arisani Maruwu. Halo Kak, bisa dengar suara saya? Iya, bisa. Saya ingin bertanya di sini, jika Kakak diizinkan Tuhan untuk hidup, apakah Kakak ingin hidup berapa lama? Berapa tahun? 100 tahun. Wow, sungguh lama ya. Apa alasan Kakak untuk ingin hidup sampai 100 tahun? Alasan saya ingin memilih. Kenapa saya harus memilih umur saya lebih lebih muda lagi, biar saya bisa menikmati dunia ini, yaitu karena saya yakin dan percaya saya punya Tuhan, dan saya yakin Tuhan itu pasti menyelamatkan saya. Saya bisa masuk surga karena saya percaya kepada Tuhan, dan dengan iman saya memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih. Jadi karena Kakak percaya ya, Kakak punya Tuhan, Kakak bisa meyakinkan bahwa Kakak bisa hidup 100 tahun. Dengan 3 dosa tersebut, apa yang bisa Kakak pelajari dari 3 dosa tersebut jika 100 tahun kemudian Kakak hidup? Kan dosa itu adalah dosa perbuatan, dosa pikiran. Bagaimana Kakak bisa menjauhkan atau menghalangi dari 3 dosa itu? Sehingga jika dikalikan semua kan yang tadi 70.000 tahun. Jadi kalau Kakak hidup 100 tahun, Kakak berbuat dosa, Kakak itu adalah 100.000 dosa. Jadi bagaimana cara Kakak untuk bisa tidak melakukan 3 dosa tersebut selama Kakak hidup 100 tahun tersebut? Bisa diulangi lagi ya. Yang terakhir ini. Ada nggak cara Kakak buat mau menjauh dari
tiga dosa itu, dari dosa perbuatan, dosa pikiran, tahu yang baik tapi tidak melakukan. Selama 100 tahun itulah kakak yakin untuk tidak melakukan 3 dosa itu. Sebenarnya sih tidak, karena setiap manusia itu kan pasti kita melakukan setiap dosa. Seperti tadi yang telah dijelaskan oleh temannya, yaitu kita itu hanya mengambil 3 kali sehari, dosa tak hemat. Iya, 3 kali sehari. Setidaknya lah kita anak-anak Tuhan ini bisa mengurangi 1 kali jalan dalam sehari, biar kita kurangi 2 kali itu kan menjadi apa lagi? Biar kita tidak bisa menghalangi kita untuk bisa masuk surga. Jadi kita kurangi 1 kali jalan. Nggak mungkin lah kita nggak melakukan dosa. Ya, hidup selama 100 tahun yang melakukan 1 kali sehari cukup buat untuk password kita untuk menuju surga ya, gitu. Iya. Oke, terima kasih Kak pada jawaban kakak yang cukup memuaskan. Dan dari sini semua kita menyimpulkan ada ayat-ayat Alkitab. Di sini saya mau bertanya untuk kita semua, apakah Anda dapat memahami semua penjelasan ini? Dan apakah Anda mau percaya dan menyerahkan hati dan hidup Anda pada Yesus? Jika iya, bisa kita semua yang ada di sini bisa katakan ya. 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 Puji Tuhan, bisa memahami. Ya, terima kasih. Berarti kita mampu untuk percaya dan menyerahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dan di sini ada ayat Alkitab dari Perjanjian Baru, yaitu Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yaitu nama Kristus Yesus. Dari di sini kita semua belajar, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan untuk password menuju ke sorga, dan kita dikuatkan oleh ayat-ayat Kristus, ayat-ayat Alkitab yang menjadikan pedoman perjalanan hidup kita, bahwa kita percaya hidup kekal, kita melakukan sesuatu yang ada di dalam firman Tuhan, menjadi anak-anak Allah yang betul-betul menguasai perintah-perintah Tuhan. Dari kisah Charlene Blondin, dia percaya, dia menyerahkan hati kepada Tuhan dengan iman ibarat kunci. Dari semua ini saya tadi sudah bertanya, sudah cukup memahami ya, kita semua di sini ya. Mungkin kepada kakak-kakak yang menjadi tamu di sini, mungkin ada pertanyaan nggak dari siapa sini? Bentar ya, saya mau yang dari Kak Arisani Waruwu sama Franciscus Hadrianus sama Tania, ada nggak pertanyaan yang mungkin harus ditanyakan yang belum terlalu menurut kakak belum terlalu kena di hati kakak? Silakan bertanya, karena di sini pemateri semua
kita semua belajar, kita sharing. Ada nggak Kak? Ada nggak dari Kak Ariswan Waru, Halo, Francisco Hadriano sama Tania? mohon maaf, Ya, suaranya nggak kedengaran. oh nggak kedengaran. Halo, udah kedengaran Kak? Udah, baru kedengaran. Jadi di sini saya ingin meminta dari kakak dari luar ya, Kakak Arisani, Kakak Franciscus, sama Kak Tania, ada nggak pertanyaan yang harus dipertanyakan yang kayak belum jelas, belum kena dari materi tadi yang telah diberikan oleh teman-teman saya, oleh pemateri tadi, Kak? Saya pribadi Cukup nggak ada. jelas. Mana? Siapa tuh? Kalau dari saya, Tania, saya pribadi nggak ada yang perlu saya tanyakan. Oke, terima kasih. Berarti sudah mengerti semua ya, bahwa anak-anak Kristen itu harus memiliki paspor menuju surga. Semoga kita semua di sini mendapatkan sesuatu yang baik. Suatu saat kita bisa bertemulah di surga nanti. Oke teman-teman, karena tadinya kita udah mengawali dengan doa, jadi kita harus mengakhiri juga dengan doa. Mari kita berdoa, masing-masing berdoa mulai. Udah selesai.